Sekali lagi pagi hari ini bersama dengan Tuhan, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ini adalah pengajaran yang saya katakan harus terus ada dan kuat, bahkan harus sangat kuat di dalam hati kita. Ya, yang akan sebentar saya sampaikan ini adalah sesuatu yang luar biasa, yang saya mau Bapak Ibu bisa dengan tenang menyimak, bahkan bisa juga dengan tuntunan Roh Kudus akan bisa mengerti, ya. Dan saya mau setiap kita supaya memperhatikan apa yang akan saya sampaikan, yaitu khotbah tentang perkara kecil, saudara. Ya, judulnya adalah perkara kecil atau hal kecil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kecil itu memang selalu disepelekan oleh orang, ya. Tidak akan masuk perhatian, bahkan masuk perhitungan kalau namanya hal kecil. Ya, namanya sudah kecil, saudara, ya. Sebab memang tidak ada penghargaan atau apresiasi sama sekali tentang hal yang kecil, saudara. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mau berbicara khusus tentang perkara kecil, saudara. Sehingga setiap kita akan semakin mengerti bagaimana sikap kita sebagai orang percaya tentang menghadapi hal-hal yang kecil, saudara. Sebab ini merupakan satu hal yang harus kita mengerti. Dan ketika kita mengerti, maka kita akan menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Ini untuk mengawali pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kita lihat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan baca, saudara yang bawa Alkitab bisa menyimaknya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Wow, dahsyat, saudara. Ini ayat yang ditulis ya oleh Lukas dan diperkatakan sendiri oleh Tuhan Yesus mengenai hal kecil. Ya, di dalam Injil Lukas ini sudah membuktikan, mengajarkan kepada setiap kita bagaimana Tuhan Yesus menaruh perhatian secara khusus tentang hal yang kecil. Dan kita sudah membaca tadi, saudara. Kita sudah membaca dan membuktikan tulisan di Alkitab yang tadi kita sudah baca, bahwa buktinya memang Tuhan Yesus sangat perhatian dengan hal-hal yang kecil. Ya, saudara. Bahkan dikatakan di dalam Injil Lukas tadi, Tuhan Yesus mengajarkan ternyata ada beberapa hal yang dapat diukur, dikatakan di dalam ayat ini. Diukur memakai hal yang kecil, saudara. Nah, kita akan pelajari, saudara, ya. Apa saja itu? Ada dua yang saya mau katakan. Yang pertama adalah kesetiaan. Ya, tadi dikatakan seperti itu. Kesetiaan ternyata adalah sesuatu yang dapat diukur. Ya, melakukan kesetiaan itu bahkan bisa diukur dengan setia dengan perkara yang kecil. Kan gitu di ayat ini dikatakan, ya, di Lukas 16 ayat 10. Setia dengan perkara kecil, maka akan setia juga dengan perkara yang besar. Di dalam ayat ini mengatakan seperti itu, saudara, ya. Terbukti, ya, saudara, ternyata kesetiaan juga merupakan satu hal yang dapat dilihat dan diukur. Kesetiaan itu dapat dilihat dan diukur menurut ayat ini. Karena dengan jelas di dalam Injil Lukas tadi mengatakan bahwa barang siapa, ya, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ini yang pertama, saudara, yang saudara harus ingat dan saudara harus mengerti. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, maka dia juga pasti setia di dalam perkara-perkara yang besar. Dan saudara, sangat penting kita harus ketahui bahwa sebagai ukuran untuk menentukan kesetiaan terhadap perkara-perkara besar, ternyata adalah setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ini, saudara, yang menjadi ukuran orang itu untuk bisa setia di dalam perkara yang besar. Ternyata Tuhan Yesus memberikan ukuran harus setia dengan perkara-perkara yang kecil. Ini sesuatu yang ditulis dan dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus. Ya, perkara kecil yang ada di hadapan kita, Tuhan katakan kita ini harus lakukan
lakukan dengan setia. Sesuatu yang kecil yang memang baik dan berguna, itu lakukan, ya. Oleh sebab itu saya seringkali saudara mendorong kepada setiap saudara untuk setiap kita ini supaya sungguh-sungguh dalam melakukan kesetiaan, terutama di dalam hal-hal kecil. Kita tanpa sadar saudara kadang meremehkan dengan kesetiaan kita kalau itu berhubungan dengan hal yang kecil, ya, terutama di dalam hal mungkin di dalam kita bergereja. Mungkin kita kadang-kadang menyepelekan, gereja besok minggu depan kan bisa kita bergereja lagi, karena ini nganggap kecil saudara, ya, ini nganggap perkara kecil dan dia tidak setia di situ saudara. Dalam hal pelayanan mungkin, pelayanan juga seperti itu. Sebetulnya saya katakan pelayanan juga dibutuhkan kesetiaan saudara. Saudara, ketika kita setia dengan pelayanan kita, kita percaya saudara, kita pasti melakukan hal-hal yang kecil, termasuk di dalam hal latihan. Kita harus setia. Ini adalah salah satu juga yang harus kita lakukan. Ketika kita latihan, di dalam latihan mungkin kita cuma sekedar latihan, ya, hal yang kecil. Tapi kalau kita setia, saya percaya ketika kita melakukan sesungguhnya di hari hanya, pasti kita akan melakukan dengan baik. Ini yang harus kita lakukan saudara, sebab Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus juga menulis secara khusus tentang hal ini saudara. Nah, kenapa sih saudara kok saya katakan di dalam firman ini kok Tuhan mengatakan dengan khusus? Kenapa kok harus setia? Saya mau katakan kepada saudara, setia itu sebetulnya menandakan pengabdian kita. Setia itu menandakan pengabdian kita, tanda pengabdian saudara. Saya katakan, loh, kenapa kok mengatakan seperti itu? Saya katakan pengabdian kita ini akan terlihat dari kepada siapa kita taruh kesetiaan kita. Kepada siapa kita taruh kesetiaan kita, itulah kita mengabdi saudara. Betul atau enggak saudara? Ketika kita setia sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti kita ini akan setia dengan sungguh-sungguh, maka kita taruh pengabdian kita kepada Tuhan. Kita lihat saudara di dalam Matius 6 ayat 24. Ya, kita lihat saudara ya. Ini sebagai hal yang harus kita mengerti. Matius 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Oh haleluya saudara ya. Nah, di dalam Kristus, kenapa kok sangat tegas untuk mengutamakan kesetiaan? Kenapa saudara? Sebab memang setia itu menentukan dan menunjukkan sebagai bukti kepada siapa kita mengabdi. Ayat ini tadi dengan jelas mengatakan seperti itu saudara. Kepada siapa kita mengabdi, itulah kita akan setia. Bahkan kepada hal yang kecil sekalipun. Ini tanda saudara, ini tanda. Jadi pengikut Kristus yang harus menunjukkan kesetiaan kita, ya, pengiringan kita kepada Kristus itu sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Jadi kalau saudara dikatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi setia enggak kita mengiring dia? Kalau kita setia berarti kita memang menaruh pengabdian kita ini kepada dia saudara. Kalau kita mengatakan aku mengikuti Yesus, aku percaya Yesus, tetapi kita enggak setia, ibadah enggak setia, ya, berdoa enggak setia, membaca Alkitab enggak setia, dianggap ini hal kecil. Maka ini apakah bisa kita dikatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Tidak ada pengabdian saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan mengatakan kepada setiap kita, menyadarkan supaya kita harus mengerti saudara, ya, bahwa kalau kita benar-benar mau mengabdi kepada Kristus, ya kita harus setia. Amin saudara. Ya harus setia, ya. Saya mau saksikan kepada saudara, ya saudara, dulu ada seorang ibu yang luar biasa. Saya komsel bersama-sama. Ibu ini juga buta huruf, tidak mengerti apa-apa saudara. Buta huruf, tetapi dia setia sekali. Setia datang kepada Tuhan, setia komsel, setia datang beribadah kepada Tuhan.
Bahkan ketika datang kepada Tuhan, dia pertama kali, dia pagi-pagi, dia pasti datang lebih dahulu. Nah, ini menandakan apa, saudara? Menandakan pengabdian kita, menandakan pengabdiannya kepada Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Setia sekali, saudara. Setia sekali. Dan ini adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Kalau kita mengatakan, aku percaya Yesus, ya kita harus setia. Amin, saudara. Nah, kedua, saudara, setia itu ternyata menunjukkan kalau kita adalah anak Tuhan. Nah, kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Dikatakan seperti ini, saudara. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amin. Jadi ternyata kesetiaan itu tidak bisa ditinggalkan oleh orang yang menjadi anak Tuhan. Sebab kenapa? Sebab Tuhan kita adalah setia. Amin. Tuhan kita adalah setia. Nah, kenapa sih kok setia itu kepada perkara kecil? Nah, sekarang kita mau lihat, saudara. Kenapa kok harus setia dengan perkara kecil? Padahal banyak perkara-perkara besar yang harus kita lebih setia, kan gitu, saudara ya. Nah, banyak yang berpikir memang seperti itu. Setia kenapa kepada hal yang kecil? Setia saja dengan perkara besar saja, jangan setia dengan perkara kecil. Nah, ternyata Tuhan Yesus mengatakan kita harus berbalik cara berpikirnya. Harus setia dulu dengan perkara yang kecil. Tuhan katakan itu berbeda kepada setiap kita. Nah, ternyata setia kepada perkara kecil itu menjadi penilaian khusus dari Tuhan. Tuhan menilai ini, saudara. Buktinya tadi dikatakan bahwa kalau kita setia dengan perkara kecil, kita pasti juga akan setia dengan perkara-perkara yang besar. Ini adalah penilaian Tuhan, saudara. Ya, karena sekali lagi kalau kita sudah merasa besar, maka kita tidak mau lagi setia dengan perkara kecil. Itu hati-hati, saudara. Keliru nanti. Kalau kita sudah merasa besar, gara-gara kita sudah merasa besar, maka kita tidak setia lagi dengan perkara kecil. Hati-hati. Kita bisa kehilangan sesuatu yang besar kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil. Kita akan kehilangan kesempatan yang besar kalau kita tidak setia dengan perkara yang kecil. Di dalam segala hal ini saya mau katakan, saudara, ya, di dalam segala hal, di dalam kerohanian kita harus setia dengan hal-hal yang kecil. Nah, di Alkitab ada beberapa cerita tentang perkara yang dianggap kecil, tetapi sangat menarik untuk kita ambil sebagai pelajaran. Kita buka di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-34, ya. Kejadian 25 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, saudara, ini contoh. Ini contoh. Memandang, ya, kecil atau sepele hak kesulungan. Maka Esau kehilangan berkat kesulungan. Dianggap kecil, saudara. Tidak setia dengan perkara kecil. Ya, saudara, saya mau katakan bukan gara-gara kacang merah sebetulnya. Bukan gara-gara kacang merah yang sedang dimasak oleh Yakub. Bukan. Tetapi sebetulnya yang utama ialah menyepelekan tentang hak kesulungan. Ini dia, Esau menyepelekan, mengecilkan, tidak menganggap hak kesulungan. Itu membuat hak kesulungan Esau terhilang. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan, saudara, ya. Jangan sampai hal-hal seperti ini kita sepelekan. Nah, kita lihat di dalam Matius 14. Ya, kita mau lihat mulai ayat 15 sampai 18. Ayat demi ayat kita akan baca, saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Jadi ini ceritanya Tuhan Yesus ketika dia melakukan banyak penginjilan kalau zaman sekarang. Maka suatu saat, ya, suatu ketika hari sudah menjelang malam, ya, dikatakan di dalam ayat ini, dan tempat itu adalah tempat yang sunyi, tidak ada apa-apa sebetulnya, saudara, dikatakan seperti itu. Nah, kita lihat di dalam ayat 16, ya. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Murid-muridnya mengatakan, suruh mereka pergi, Tuhan, suruh mereka pergi.
karena sudah tidak ada apa-apa di sini. Suruh mereka pergi, tetapi ini sesuatu yang harus kita mengerti, sikap Tuhan kita. Dia tidak membiarkan, dia tidak meninggalkan ya dengan cara mungkin ya wis suruh mereka pulang, tapi tidak. Tuhan Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ayat 17 dikatakan seperti ini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Nah, ini yang mulanya saudara. Dan Yesus mengatakan apa di dalam ayat 18? Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Nah saudara, kita lihat, karena 5 roti dan 2 ikan, dari yang sedikit dan yang kecil ini, ternyata ada mujizat. Kalau muridnya tidak memperhatikan, saudara, ada 5 roti dan 2 ikan, maka saya percaya mujizat itu tidak akan terjadi. Ya, makanya kita sebagai orang percaya oleh Tuhan dikatakan untuk harus benar-benar setia dengan perkara kecil. Kita lihat juga di dalam 2 Samuel, saudara, 2 Samuel 23 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Kita akan baca saudara ya. Ini cerita tentang pahlawan daripada Daud, pahlawan triwira daripada Daud. Kita lihat saudara. Sesudah dia sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ini berbicara tentang triwira, pahlawan Daud. Triwira ini pahlawan yang luar biasa. Dia selalu ada bersama dengan Daud. Dan dia sudah membuktikan begitu banyak yang dilakukan. Tetapi Daud memberi tugas untuk menjaga ya satu kebun yang penuh dengan kacang. Yang tujuannya ini adalah merupakan ladang di mana menjadi konsumsi daripada pasukan Daud. Disuruh menjaga. Mungkin kalau dia sebagai panglima tertinggi, karena ada triwira itu berarti ada 3 pahlawan yang selalu dekat dengan Daud. Dan pahlawan ini sangat-sangat luar biasa. Kalau saudara baca ayat nanti sebelumnya, pahlawan-pahlawan ini adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa, yang sangat-sangat dahsyat di dalam pekerjaannya ketika mengiring Daud dan bersama-sama di dalam perjalanannya. Ternyata hanya disuruh menjaga, ya, dan dia lakukan, saudara. Dia berdiri di tengah-tengah ladang itu dan mempertahankan. Ternyata musuhnya banyak, dan musuh banyak itu dapat dikalahkan. Nah, ini adalah merupakan satu bukti kesetiaan yang harus dilakukan. Nah, dengan melakukan penuh tanggung jawab, ya, saya katakan memang pantas kalau yang namanya Sama tadi itu. Sama itu nama orang. Ya, itu merupakan satu pahlawan yang dahsyat, ya, yang ternyata menjadi pahlawan-pahlawan yang diandalkan oleh Daud dan menjadi pahlawan yang sangat-sangat dikenal di dalam Alkitab. Nah, saudara tahu Sama, dia adalah salah satu tadi saya katakan triwira, pahlawan daripada Daud yang gagah perkasa. Orang dekat dari Daud, ya, Sama itu anak dari Age, tadi saya jelaskan sekali lagi, ya, mendapatkan tugas tadi mempertahankan ladang kacang merah, ladang kacang, tetapi dia dapat melakukannya dengan luar biasa. Nah, melakukan hal kecil, saudara, adalah sesuatu yang memang harus kita lakukan sungguh-sungguh, ya. Dan di dalam Alkitab selalu mengatakan, ketika kita benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh hal yang kecil, maka kita ini akan melakukannya juga untuk hal yang besar. Nah, kita lihat sekali lagi, saudara, apa yang kita lihat di dalam Lukas 16 ayat 20 selain kesetiaan. Ya, tadi dikatakan ketika kita setia dengan perkara-perkara kecil, maka kita juga akan setia dengan perkara-perkara besar. Dan dikatakan lagi ketika kita setia melakukan, ya, di dalam Lukas 16 ayat 20, ya, berbicara tentang kebenaran juga. Ketika kita setia melakukan perkara-perkara kecil dan melakukan dengan sungguh-sungguh, maka saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang juga melakukan kebenaran. Nah, ternyata kebenaran juga sesuatu yang bisa diukur dengan melakukan perkara-perkara kecil. Ya, saudara, di dalam Lukas 16 ayat 20 tadi.
Ya, dikatakan seperti itu. Bahwa ternyata kebenaran itu juga dapat diukur dengan melakukan perkara kecil. Ya, benar dengan perkara kecil, maka pasti akan benar juga dalam perkara besar. Benar dengan perkara kecil, pasti benar juga dengan perkara besar. Terbukti juga bahwa benar tidaknya kita dapat dilihat dan diukur, saudara. Dan yang sangat penting kita harus ketahui sebagai ukuran untuk menentukan seberapa benar orang dalam melakukan kebenaran adalah benar dengan perkara kecil. Ya, untuk menentukan kebenaran seseorang, ternyata kita ini benar untuk melakukan perkara kecil. Ketika kita benar di dalam melakukan perkara-perkara kecil, maka pasti kita juga benar di dalam melakukan perkara-perkara besar. Ya, saudara, Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, jangan menyepelekan, ya, menyepelekan hal-hal yang kecil. Saya mau mengingatkan kepada setiap kita di Alkitab ada beberapa yang dikatakan dan ditekankan oleh Tuhan Yesus tentang hal-hal kecil. Ya, saudara, kita kembali lagi, kita akan menyelidiki kembali kebenarannya, bagaimana kita harus sungguh-sungguh melakukannya. Kebenaran juga bisa diukur, diukurkan pada seseorang dengan ukuran. Jika orang tersebut benar dengan perkara kecil, maka orang tersebut pasti juga benar dalam perkara besar. Ya, kita baca lagi coba di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10, dikatakan seperti ini, saudara. Ya, tadi barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, ini yang kedua, saudara, ya. Ini yang kedua. Yang pertama tadi adalah setia, dan yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, dan yang kedua ini adalah benar dengan perkara-perkara kecil, maka akan benar juga dalam perkara-perkara besar, saudara. Nah, saya mau katakan orang yang mau hidup benar juga harus memperhatikan untuk melakukan dan benar dalam perkara-perkara kecil. Kalau saudara mau benar dalam kehidupan ini, saudara juga harus memperhatikan bagaimana saudara harus melangkah benar dalam perkara-perkara kecil. Nah, lawan kata benar itu memang adalah salah, saudara. Kalau saudara mengatakan, iya, lawan kata benar itu adalah salah, berarti orang yang tidak benar di dalam perkara kecil, orang yang salah di dalam perkara-perkara kecil, maka tentu dia juga akan salah di dalam perkara-perkara besar. Ini harus kita perhatikan, saudara, ya. Nah, orang yang tidak benar dalam melakukan perkara kecil itu, kalau tidak hati-hati, menjadi orang yang membuka celah untuk sesuatu kesalahan yang besar. Ini kita harus benar-benar perhatikan, saudara, ya. Ya, menganggap remeh dalam kebenaran, ya, menganggap sepele, maka kita akan menyesal nanti. Pagi hari ini firman Tuhan sungguh-sungguh mengingatkan kepada setiap kita, ketika kita ini menjadi orang-orang yang memang sudah dipanggil dan dipilih, hendaklah kita benar-benar memperhatikan cara hidup kita, ya, dari hal yang paling kecil sekalipun kita harus perhatikan. Jangan lagi kita menjadi manusia-manusia yang lama, saudara. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lain, mungkin teman-teman kita yang sedang melakukan tidak kebenaran, walaupun itu hal kecil mungkin, saudara, ya, tapi itu tidak benar, maka saya katakan jangan ikut melakukannya, karena ini sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan kita. Sebab tidak benar dalam perkara kecil, maka pasti tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, perkara kecil ini seringkali juga berhubungan dengan perkataan kita, saudara. Kadang kebohongan itu juga sesuatu yang kita anggap kecil, saudara. Hati-hati. Kita ngomong bohong, kita mengatakan bohong, kadang-kadang ini sesuatu yang kadang-kadang kita menganggap remeh. Ah, nggak apa-apa, cuma bohong sedikit, nggak akan pengaruh, cuma bohong sedikit. Nah, ini hati-hati, saudara. Ada satu pelajaran juga di Alkitab yang mengajarkan kepada setiap kita untuk kita ini jangan sampai berbohong sekecil apapun, karena hal berbohong ini akan mendatangkan celaka kepada setiap kita. Berbohong kecil akan bisa juga berbohong besar. Ini hati-hati, saudara. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kelima. Saya akan baca, saudara, ya, mulai ayat yang pertama. Kisah Rasul 5 mulai dari ayat yang pertama. Ini mengatakan seperti ini, saudara.
ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ayat yang ketiga, saudara. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Ayat keempat, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ya, saudara, ayat kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ayat yang keenam, lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Ayat ketujuh, kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat ke-10, lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburkannya di samping suaminya. Ayat ke-11, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Saudara, ini cerita luar biasa. Ya, kalau saudara perhatikan ayat demi ayat, ini harusnya menjadi pelajaran juga untuk kita, supaya kita ini jangan berbohong, saudara. Ini adalah pelajaran tentang Ananias, di mana dia melakukan kebohongan. Dia memperkatakan sesuatu yang bohong. Padahal dikatakan, kalau kita lihat dari awal, saudara, dikatakan bahwa Ananias dan Safira ini menjual sebidang tanah. Tanahnya sendiri dijual, ya. Dan ini ada kesepakatan antara suami dan istri. Dibawalah persembahan itu untuk dibawa ke rumah Tuhan, ditaruh di bawah kaki rasul-rasul. Yang artinya gini loh, saudara. Pada zaman dahulu itu mereka ada kesepakatan cara hidup jemaat yang lama. Ya, mereka itu saling mendukung, mereka itu saling menolong. Ada yang punya dijual, dibagi untuk saudara-saudara yang lain. Dan itu dia lakukan dengan kerelaan hati. Nah, saudara lihat di dalam ayat ini, ketika Ananias itu juga melakukan hal yang sama. Dia menjual sebidang tanahnya. Ya, dia ada kesepakatan dengan istrinya untuk mempersembahkan kepada rasul supaya dibagi kepada setiap saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Tetapi ternyata yang dilakukan oleh Ananias dan Safira ini ada kebohongan di situ. Karena ketika ditanya oleh Rasul Petrus, ya, dia menjawabnya itu tidak dengan jujur. Ya, dia tidak dengan jujur. Dia berkata ternyata apa yang dia persembahkan itu tidak seluruhnya, gitu loh, saudara. Dia cuma mempersembahkan sebagian. Dan parahnya ternyata tadi di awal kan sepakat dia memberikan untuk Tuhan antara suami dan istri. Tetapi ternyata dia juga ada kesepakatan di dalam apa? Di dalam kebohongan dengan suami dan istri. Nah, ini kan luar biasa, saudara. Dan ini ditegur keras. Maka dia mengalami penghukuman. Padahal kalau kita lihat tadi, ya, Petrus mengatakan di dalam ayat yang ketiga bahwa ayat keempat bahwa dikatakan seperti ini, bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Yang artinya apa? Sebetulnya mereka punya kekuasaan,
Mereka itu tidak mesti harus memberikan kepada pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika dia melakukannya, dia berbohong. Nah, di dalam bohong inilah ada hukuman. Makanya ini hati-hati saudara. Mari kita sebagai orang yang percaya, kita harus menghindari yang namanya bohong. Jangan sampai kita ini menjadi pribadi-pribadi yang suka berbohong. Ini hati-hati saudara. Nah saudara, kebenarannya yang saya mau kasih tahu kepada saudara, orang-orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, kebenarannya adalah orang-orang yang tidak suka berbohong. Maka kita harus mengerti saudara, kita harus melakukannya ya saudara. Dan kebenaran itu juga harus melekat dengan diri setiap kita, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, ketika kita melakukan kebenaran, kita tidak bohong, maka sesungguhnya di dalam kebenaran itu juga ada janji Tuhan buat setiap kita. Kita lihat di dalam 2 Samuel ya, ayat 2 Samuel 7 ayat 28 dan 29 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi saudara, kalau kita melihat ayat ini, ketika kita ini melakukan kebenaran, bahkan sesungguhnya di dalam ayat dikatakan bahwa Tuhanlah dan segala firman-Nya lah itu adalah kebenaran. Oleh sebab itu kita harus melakukan kebenaran. Karena di kebenaran ini di dalam ayat 29, 2 Samuel 7 29 mengatakan ada janji ya, menjanjikan perkara yang baik ini kepada setiap kita. Ada janji Tuhan buat setiap kita ketika kita melakukan kebenaran. Ya, ini tadi adalah tulisan daripada Daud yang sangat luar biasa. Nah, kesimpulannya saudara, garis besarnya adalah setia dalam benar dalam perkara kecil berarti setia dan benar juga dalam perkara besar. Setia dan benar dalam perkara kecil itu kunci sukses. Saya katakan ini saudara. Setia dan benar dalam perkara kecil itu adalah keinginan Tuhan. Setia dan benar dalam perkara kecil itu adalah firman Tuhan. Ya saudara, dan bahkan saya katakan Tuhan Yesus bukan cuma omong, tetapi dia membuktikan. Nah saudara, coba kita perhatikan. Tuhan Yesus sudah melakukannya loh untuk kita. Dia benar-benar bukan cuma sekedar ngomong, tapi dia membuktikannya buat setiap kita. Ketika dia sebagai Tuhan, dia rela jadi manusia. Itu kan menjadikan sesuatu yang harus kita mengerti. Dia sudah Tuhan, tapi dia menjadi manusia. Menjadi sesuatu yang kecil, menjadi sesuatu yang lebih kecil dari ketuhanannya. Ya, dan ketika dia melakukan itu dengan setia, bahkan setia sampai mati, maka karya besar itu terjadi atas hidup kita. Ini adalah menandakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Rencana besar akan terjadi ketika kita benar-benar memperhatikan rencana yang kecil. Ini sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam melakukan perkara kecil. Karena sekali ini dikatakan bahwa ternyata karya penyelamatan kita pun juga diawali dengan perkara yang kecil. Ketika Tuhan yang begitu besar, dia datang ke dunia menjadi manusia, yang artinya dia mengecilkan dirinya. Ya, kita ini sebetulnya kan sudah layak untuk menerima penghukuman, karena kita ini sudah melakukan hal-hal yang sudah tidak menyenangkan hati Tuhan, sudah layak menerima penghukuman. Tetapi Tuhan dari sesuatu yang maha besar, dia turun menjadi manusia, menjadi hal yang kecil. Ketika dia lakukan itu, maka dia setia, bahkan setia sampai akhir, sampai mati di atas kayu salib. Dan disitulah terjadi karya penyelamatan untuk setiap kita. Luar biasa saudara. Jadi saya mau katakan, mari ya saudara, pagi hari ini kita sungguh-sungguh memperhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang cuma memperhatikan perkara-perkara besar. Kita tidak mau tahu hal-hal yang kecil.
Di sekitar kita ini banyak sekali yang kita bisa kerjakan, saudara. Ketika kita ini cuma fokus dengan hal-hal yang besar, maka kita akan melupakan hal yang kecil. Pada diri kecil inilah, saudara, juga bisa menandakan bahwa ketika kita setia dengan perkara-perkara yang kecil, ketika kita benar dengan perkara-perkara kecil, maka kita juga akan setia dalam perkara-perkara besar. Dan benar juga di dalam perkara-perkara besar. Oleh sebab itu kita perhatikan, saudara ya, jangan sampai menganggap remeh hal-hal yang kecil, tetapi yang tidak benar. Hati-hati, saudara. Kita harus sungguh-sungguh memperhatikannya. Sebab ketika kita ini melupakannya, maka kita tidak melakukan bahkan. Maka Tuhan katakan, kita tidak akan mempunyai kepercayaan untuk melakukan hal yang lebih besar. Oleh sebab itu mari kita menjadi orang percaya, kita memperhatikan hal itu, saudara ya. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Kita akan bacakan, saudara ya. Di dalam ayat ini mengatakan seperti ini. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini sesuatu yang harus kita kerjakan. Apapun yang kita kerjakan, termasuk di dalam pekerjaan kita, termasuk di dalam lingkungan kita. Kita harus memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya, kita harus setia dengan hal-hal yang kecil. Di dalam pekerjaan mungkin sekarang Tuhan percayakan kita mungkin masih pekerjaan yang kecil menurut kita. Kok masih seperti ini ya pekerjaanku? Setia saja, saudara. Setia dulu. Sebab ketika kita setia ternyata itu adalah merupakan jalan untuk kita mendapatkan sesuatu perkara yang lebih besar. Makanya kita harus melakukannya. Jangan sampai kita menganggap remeh. Kita cuma menganggap kecil. Pekerjaanku cuma kecil, Pak. Ya, apa yang aku lakukan cuma kecil, Pak. Kita jangan meremehkan itu, saudara. Sebab kita sudah mengerti sekarang. Dari yang kecil inilah akan terjadi sesuatu yang besar. Sebab ini firman Tuhan bahwa ketika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berhasil. Saudara, kadang kita ini meremehkan gitu loh, saudara. Kecil Pak, masihan Pak, nanti aja, gampang, itu besok, itu nanti. Ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita melakukan hal itu, tetapi kita mau setia dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh hal yang kecil. Sebab dari situlah ternyata kita mendapatkan kesuksesan. Disitulah kita mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Amin, saudara. Mulai pagi hari ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal yang kecil. Karena dari yang kecil itulah akan menjadikan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Makanya kita harus sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Karena sebentar kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Saya mau kita tutup Alkitab dan kita akan